Assalamualaikum anak-anak, soleh-solehah, tetap semangat belajar. Kita bertemu lagi di pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Untuk pembahasan kali ini adalah lanjutan dari pembahasan yang kemarin, yaitu makhluk hidup dan lingkungan part kedua. Kita mulai ya. Tidak ada makhluk hidup yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, termasuk manusia. Misalnya, agar dapat bertahan hidup, manusia perlu makan. Makanan manusia berasal dari tumbuhan juga hewan. Begitu juga manusia memerlukan oksigen, air, serta mineral yang lain. Sementara itu, hewan, peliharaan, serta tumbuhan juga tidak dapat hidup dengan baik tanpa bantuan manusia. Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Nah, segala sesuatu tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Dalam lingkungan tersebut, makhluk hidup tinggal di tempat tertentu yang disebut dengan habitat. Nah, interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Ada dua komponen ekosistem, komponen biotik dan komponen abiotik. Di sini bisa terlihat ada komponen biotik dan abiotik, bahwa dalam lingkungan hidup itu adalah suatu daerah yang ditempati oleh makhluk hidup yang hidup komponen ekosistem, karena tadi udah dibahas secara sekilas ya, ada biotik dan abiotik. Kemudian biotik itu ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen, dan ada yang sebagai decomposer. Lingkungan hidup pada dasarnya terbentuk dari dua komponen, ya, biotik dan abiotik, di mana lingkungan biotik itu adalah salah satu komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup ataupun organisme yang hidup di kawasan atau lingkungan sekitar. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan virus. Dapat dikatakan pula bahwa lingkungan hidup adalah semua lingkungan yang terdiri dari komponen makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Dan menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi 3 kategori, produsen, konsumen, dan pengurai. Komponen biotik meliputi autotrofik yang mampu menghasilkan makanannya sendiri dan heterotrofik, makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Komponen penyusun biotik ada produsen, konsumen, dan pengurai, di mana produsen menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, yaitu tumbuhan ya. Kemudian kalau konsumen yang mampu memanfaatkan hasil pengolahan makanan dari kelompok produsen, di mana kelompok konsumen ini tidak memiliki kemampuan membuat makanannya sendiri. Ada yang dikelompokkan sebagai herbivora, karnivora, dan omnivora. Dan dalam rantai makanan, herbivora, karnivora, dan omnivora dikelompokkan menjadi konsumen tingkat 1, tingkat 2, serta tingkat 3. Kelompok pengurai merupakan golongan organisme yang berperan dalam menguraikan sisa-sisa jasad mati dari organisme lain, yaitu baik manusia, tumbuhan, maupun hewan. Lingkungan abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Apa contohnya? Di antaranya ada air. Air itu adalah sumber kehidupan. Air ini sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Berbagai keperluan ya untuk air ini, bisa untuk makan, minum, untuk mandi, ya, untuk menyiram tanaman, gitu. Kemudian tanah, apalagi tanah sebagai tempat pijak, sebagai tempat tinggalnya makhluk hidup, dan juga menyediakan beragam mineral. Udara, tanpa udara kita tidak akan bisa hidup tentunya, ya. Sinar matahari itu sangat berperan juga bagi kehidupan, apalagi untuk tumbuhan, untuk fotosintesis. Untuk kita pun, untuk kesehatan juga iya.
Untuk hewan pun juga itu juga sangat berpengaruh ya. Suhu. Suhu itu apalagi untuk mamalia dan unggas itu diperlukan energi untuk meregulasi temperatur dalam tubuhnya. Itu sangat sangat diperlukan sekali untuk mereka. Kalau untuk manusia mereka lebih punya apa ya? Punya kemampuan. Nah, kalau manusia punya kemampuan untuk beradaptasi, lebih punya kemampuan untuk beradaptasi dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Konsentrasi garam dipengaruhi oleh kesetimbangan air. Iklim itu juga sangat berpengaruh juga. Bagaimana ekosistem terbentuk? Dimulai dari yang namanya individu atau organisme. Kemudian berlanjut menjadi kumpulan individu yang sejenis dalam tempat tertentu yang dinamakan sebagai populasi. Nah, kumpulan populasi yang berbeda yang berada dalam satu tempat dinamakan sebagai komunitas. Interaksi antar anggota komunitas dengan komponen biotik maupun abiotik disebut sebagai ekosistem. Kumpulan dari beberapa ekosistem inilah yang dinamakan sebagai biosfer. Jadi individu itu adalah setiap anggota populasi, ya, seorang manusia, seekor tikus, gitu ya. Populasi itu kumpulan makhluk hidup yang sejenis yang tinggal dalam suatu tempat. Populasi manusia, populasi tikus. Komunitas itu kehidupan bersama antara makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi yang hidup bersama di suatu tempat. Komunitas ada komunitas akuatik dan komunitas terestrial ya, yang hidup di perairan serta hidup di daratan. Ekosistem itu hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga ditempati oleh banyak jenis makhluk hidup yang disebut sebagai komponen biotik dan ditempati oleh benda mati yang disebut sebagai komponen abiotik. Ekosistem berasal dari kata oikos atau rumah dan sistem adalah hubungan timbal balik. Jadi ekosistem adalah suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jenis ekosistem itu ada yang alami dan buatan, ya. Dan satu kesatuan dari ekosistem alami dan buatan di sini membentuk yang namanya biosfer. Biosfer adalah tempat tinggal makhluk hidup yang terluas, yaitu bumi tempat tinggal kita ini. Baiklah, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.